Dusze moja, Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Salam Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe, supaya saudara tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan kalau saudara merasa diberkati ini, tolong di-share dengan yang lain, dan tolong diklik like di situ, supaya saudara tidak ketinggalan dengan pelajaran yang berikutnya yang akan kami unggah. Tolong saudara juga klik tanda notifikasi simbol genta atau lonceng yang ada di situ. Dan kalau saudara merasa ini perlu untuk diketahui banyak orang dan ini memberkati banyak orang untuk memahami iman Kristennya lebih baik, nah saudara ingin mendukung pelayanan ini bagi pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan, saya undang saudara untuk ikut berpartisipasi dengan mendukung kami melalui persembahan yang saudara berikan melalui rekening bank yang ada dalam situs ini. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Griffin Mumu. Selamat malam, selamat Sabat. Bukan hari Sabat ini ya, bukan hari Sabtu, ini hari Jumat ya. Ya, kalau mungkin selamat Paraskevi, bahasa Yunani adalah Paraskevi ya. Baik, saya mau bertanya, Bapak pernah mengatakan bahwa hukum seremonial itu sudah ditiadakan. Hal makanan, haram, halal. Namun hukum seremonial itu juga mencakup tentang hari raya termasuk Paskah. Jadi seperti kata Bapak, jika hukum seremonial telah ditiadakan, mengapa sebagian umat Kristen masih merayakan Paskah? Saudara Griffin Mumu, hukum seremonial sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan. Hukum seremonial sebagai sarana untuk memisahkan Yahudi dan non-Yahudi. Hukum seremonial yang melaluinya orang yakin akan masuk ke surga, tanda kutip, ya, itu memang sudah ditiadakan. Dalam arti tidak diperuntukkan untuk orang yang percaya kepada Kristus. Kita baca dalam Efesus. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Kita baca demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, maksudnya Yahudi dan non-Yahudi, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Jadi antara Yahudi dan non-Yahudi ini ada tembok pemisah, yaitu perseteruan. Artinya ada permusuhan antara Yahudi dan non-Yahudi, sehingga orang Yahudi menyebut orang non-Yahudi sebagai goyim. Konotasinya, kata goyim ini seperti kalau saudara muslim menyebut orang non-muslim sebagai kafir. Konotasinya seperti itu. Nah, inilah permusuhan itu. Ya. Sebab, bagaimana dia merobohkan ini, tembok ini? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Dibatalkan sebagai apa? Sebagai sarana keselamatan. Ya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Karena perintah-perintah ini akan memisahkan Yahudi dengan non-Yahudi, umpamanya masalah makan. Kalau orang Yahudi tidak boleh makan ini, makan itu, macam-macam. Dan orang yang non-Yahudi makan itu, akhirnya hubungan sosial terpisah. Inilah menjadi perseteruan. Maka dikatakan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya. Siapa keduanya itu?
yaitu Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dalam penyatuan dengan Kristus. Berarti sekarang sarana keselamatan itulah pribadi Kristus, menyatu dengan Kristus itulah kita mendapatkan keselamatan, menjadi manusia baru, bukan mengikuti aturan-aturan atau perintah dan ketentuan Taurat seperti yang dikatakan di sini. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera antara satu yang lain, jadi tidak ada persatuan lagi. Karena dua-duanya menjadi satu tubuh Kristus dan damai dengan Allah, karena melalui Kristus dia didamaikan oleh penebusan. Nah, itulah sebabnya dikatakan juga di dalam Kolose pasal 2, kita baca ya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-16 dikatakan kitab suci begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, itu ya kan yang kita mengatakan. Dan mengenai makanan dan minuman itulah yang tertulis dalam Imamat pasal 11 dan Ulangan 14. Coba saya lihat Ulangan 14 ya. Di dalam Imamat 11 saudara bisa baca di sana, dan di dalam Ulangan pasal 14. Coba saya lihat dulu ya, supaya saya tidak keliru ya. Ulangan pasal 14 ya, ayatnya 3-21, dan Imamat 11 itulah hukum tentang makanan halal dan haram yang oleh Yesus akhirnya dikatakan begini di dalam Markus pasal yang ke-7 ayatnya 19, ayat 18 dan 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang segala sesuatu termasuk makanan apa saja ya, dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi kalau itu perintah makanan dan semuanya yang saudara sebutkan tadi itu tidak berlaku untuk orang Kristen, sebab perintah itu sendiri bukan untuk orang Kristen, itu untuk orang Israel ya. Dan ketika berbicara menjadi Kristen, kita tidak menjadi orang Israel yang harus tunduk pada Taurat, bukan ya. Maka dikatakan, coba kita baca dalam Imamat pasal 11 itu. Dalam Imamat pasal 11 dikatakan begini. Dikatakan Imamat 11 ayat 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka. Ayat 2, katakanlah kepada orang Israel. Bisa dikatakan katakanlah pada orang Kristen. Orang Kristen belum ada kok. Ya ini yang perintah untuk orang Israel gitu ya. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dan seterusnya. Dan kita menjadi Kristen itu bukan karena hukum Taurat. Makanya pada waktu konsili di Yerusalem tahun 45 yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 itu, kesimpulannya apa dalam konsili itu? Ketika waktu itu orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen belum tahu secara benar bagaimana hubungan Taurat dan Injil, memaksakan orang Kristen harus mengikuti Taurat dengan jalan disunat. Maka keputusan dalam konsili itu para rasul itu dari Kisah Rasul 15 ayat 10-11 dikatakan begini. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan, ya di sini maksudnya Allah. Sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita, maksudnya orang Yahudi, dan mereka orang-orang goyim tadi. Yang orang Yahudi menyebutnya goyim. Tadinya goyim makan dengan orang goyim tidak boleh. Satu piring pun tidak boleh. Maka orang Yahudi itu punya piring sendiri. Kalau mengundang orang goyim tidak pakai piring itu karena dianggap najis. Nah, ini menjadi perseteruan kan. Tapi di sini, di dalam Kristus, setelah dirumuskan oleh para rasul, dikatakan, ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita, orang Yahudi, dan mereka. Sesudah, ia menyucikan hati mereka oleh iman, bukan oleh hukum Taurat. Penyucian itu oleh iman kepada Kristus. Kalau demikian,
Mengapa kamu, maksudnya kamu ini orang-orang yang memaksakan orang goyim itu untuk mengikuti Taurat tadi, mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk mudah-mudahan itu suatu kok ini apa? Aturan Taurat. Ya. Yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Gitu. Ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi keselamatan itu munculnya bukan dari hukum Taurat, bukan mengumpulkan amal melalui menumpuk perbuatan baik berdasarkan Taurat. Keselamatan melalui korban Kristus di atas salib, bangkitnya dari antara orang mati, naiknya ke surga, dan inkarnasinya. Itulah sumber keselamatan. Jadi jangan comot sana, comot sini gitu ya. Lihatlah secara komprehensif gitu, ajaran Injil itu. Ya. Maka kembali kepada Kolose tadi, pasal 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya Yahudi tentunya, bulan baru ataupun hari Sabat, itu yang ditentukan dalam kitab Imamat, pasal 23. Ya, saudara baca di sana. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi kekristenan itu landasannya Kristus, bukan yang lain. Nah, karena landasan daripada kekristenan itu Kristus, biarpun hukum Taurat dan peraturannya bukan landasan keselamatan, namun Kristus juga mengatakan di dalam Matius pasal 5 begini. Ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai 19. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Dikatakan demikian, saudara. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dia datang bukan untuk itu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tahu nggak menggenapi? Menggenapinya bukan melaksanakan hukumnya satu-satu. Menggenapinya adalah mewujudkan janji-janjinya. Maka dikatakan wujudnya adalah Kristus. Dalam Taurat itu banyak janji tentang anak Abraham yang akan datang, dialah wujudnya. Itu. Jadi dia menggenapi. Dalam Taurat itu ada dikatakan bahwa orang mendekat pada Allah adalah kurban dengan darah. Dia mewujudkan dengan mati di salib. Gitu kan? Dalam Taurat itu ada dikatakan bahwa kamu menjadi mereka adalah umat pilihan dalam Kristus, kita ikut dipilih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia tidak meniadakan prinsip-prinsipnya Taurat, tetapi menggenapi prinsip-prinsip itu dalam dirinya. Hukum-hukumnya digenapi dalam dirinya. Dialah yang menjadi wujud daripada prinsip-prinsip dalam Taurat tadi. Maka dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tidak. Makanya saya memperlakukan perjanjian lama, perjanjian baru secara sama. Hanya perjanjian lama memang harus dilihatnya dalam perjanjian baru gitu. Maka orang mengatakan, wah kita tidak perlu lagi perjanjian lama. Yang bilang siapa? Injil itu sudah diberitakan melalui perjanjian lama. Perjanjian lama yang menjadi landasan Injil. Kita mengerti tentang lebih dalam tentang Injil kalau kita mengikuti perjanjian lama. Nah, kalau begitu kita harus mengikuti perjanjian lama. Enggak juga. Sebab penggenapannya ada di dalam Kristus. Harus balance pendekatannya ini ya. Maka dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota itu huruf terkecil dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Ibraninya yod itu kayak koma gitu aja ya. Kalau iota itu kayak i gitu, huruf paling kecil ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bukan dilakukan, bukan dikatakan sebelum semuanya dilaksanakan, bukan, terjadi. Berarti ada peristiwa yang membuat itu terjadi, dan peristiwa itu adalah
Yesus dengan karya penebusannya. Dengan demikian Taurat tidak dibatalkan di dalam Yesus, tetapi digenapi. Nah sekarang, karena Kristus itu yang menggenapi Taurat, dan itu tidak dibuang begitu saja, maka orang Kristen merayakan Kristus, peristiwa penggenapan Taurat dalam Kristus itu bukan dalam arti merayakan seremonialnya Taurat, tapi melakukan itu sebagai peringatan akan peristiwa itu dengan ibadah-ibadah yang kerangkanya memang diambil dari hukum Taurat. Gereja purba ya, bukan kekristenan modern yang ibadahnya di karang-karang sendiri dengan band dan berteriak-teriak, dan gereja purba gitu. Karena gereja purba itu meskipun mereka sudah percaya Kristus, kalau ibadah masih di bait Allah, masih di sinagoga. Dan gereja pertama pada zaman Yakobus masih disebut sinagoga. Sinagoga itu adalah tempat ibadah orang Yahudi. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua. Ya. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ya, ayatnya yang ke 1 ya. Saya baca begini. Yakobus pasal 2 ayat yang ke 1 dikatakan begini. Ayat 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, bahasa aslinya apa bunyinya? Kumpulan ini. Yakobus 2 ayat 1 dikatakan begini, saudara dengarkan apa itu bunyinya dalam bahasa aslinya. Yakobus pasal 2 ayatnya 2, bukan ayat 1. Eanggar, karena jika Isalfi, masuklah istin sinagogin imon, ke dalam sinagogimu, sinagogamu. Jadi orang Kristen waktu itu masih ibadahnya seperti sinagoga. Apalagi Yesus kebiasaannya selalu sembahyang di sinagoga. Kita baca di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 16 ya. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, biasanya kebiasaan Kristus, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Saya baca di dalam bahasa aslinya, di rumah ibadat itu bunyinya apa ya. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Kita baca demikian. Lukas 4 ayat yang ke-16. Keilten istin Nazaret, dan datanglah dia ke Nazaret, uin tetramenos, tempat dia dibesarkan, ke isilthe, dan masuklah dia, kata to iothos, menurut kebiasaannya, arto entimera to sabaton, pada hari Sabat, istin sinagogin, ke dalam sinagoga. Jadi para Yesus sembahyangnya di sinagoga ya, karena dia orang Yahudi, belum ada agama Kristen waktu itu kan. Yesus tidak beragama Kristen secara agama. Kalau dibaca secara sosial, Yesus masih beragama Yahudi, karena Kristen artinya orang yang mengikuti Yesus. Nah, tak mungkinlah Yesusnya sendiri beragama Kristen. Ya sebenarnya Yesus tidak beragama dalam pengertian itu, tapi karena dia hidup dalam wilayah Yahudi, ya dia harus mengikuti cara-cara bangsanya. Yesus sendiri langsung berhubungan dengan Bapaknya, bukan oleh agama. Ya,
Nah, Yesus ke sinagoga, Yakobus mengatakan mereka kalau datang itu masuk ke sinagoga, dan para rasul pun ibadahnya masih di bait Allah. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-3 ayat 1, kita baca di sana ya. Kita baca di sana. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya tentunya mau sembahyang di situ. Jadi di sini kita melihat para rasul memang tidak secara sengaja berpikir menciptakan agama baru dan membuat ibadah-ibadah baru, tidak. Mereka mengerti bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat gitu loh. Dan dengan demikian, karena Yesus mengatakan dia tidak meniadakan Taurat, maka prinsip-prinsip Taurat itu sekarang dimengerti secara kristologis. Tauratnya sendiri tidak menjadi jalan keselamatan, tetapi keselamatan dalam Yesus. Nah, kalau pertanyaan saudara mengatakan adalah, jadi seperti kata Bapak, jika hukum seremonial telah ditiadakan, mengapa sebagian umat Kristen masih merayakan Paskah? Nah, merayakan ini bukan dari dasar seremoninya Paskah, bukan. Landasannya dari sana secara prinsip, tapi yang dirayakan adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang itulah peristiwa Paskah Kristen, karena Alkitab mengatakan begitu. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian, ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi anak domba Paskah yang diajarkan dalam Keluaran 11, 12, 13 itu penggenapannya adalah di dalam Yesus. Nah, kalau Yesus disebut sebagai anak domba Paskah, berarti peringatan akan kematian dan kebangkitannya itu ya hari Paskah, penggenapan dari hari Paskah Yahudi. Tapi yang dirayakan bukan Paskahnya perjanjian lama. Yang dirayakan Paskah baru ini, yaitu peringatan akan Yesus. Jadi dengan demikian memang hukum perjanjian lama sebagai hukum yang dianggap sebagai jalan pengudusan, jalan penyucian, itu tetap tidak berlaku. Tapi prinsipnya karena digenapi dalam Yesus, kita rayakanlah Yesusnya itu sebagai dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya, yang dalam gereja Ortodoks itu merupakan perayaan yang paling besar. Itu disebut sebagai hari raya Paskah juga. Karena melalui kematian Kristus, Paskah artinya dari kata Pesach. Pesach artinya dilewati. Karena apa? Orang Yahudi dilewati oleh malaikat maut kalau ambang pintu rumahnya itu diusar dengan darah anak domba Paskah itu. Nah, kita juga kalau menerapkan darah korban Kristus itu dalam hati kita, kita percaya pada darahnya, kita dilewati oleh kematian. Kita tidak lagi turut dihukum. Makanya itu Paskah Kristen. Makanya itu namanya Paskah karena prinsipnya sama. Gitu ya. Tetapi yang dia rayakan bukan Paskahnya Yahudi, tetapi Paskahnya Kristen. Nah, saudara, demikianlah jawaban saya mengenai pertanyaan dari saudara Griffin Mumu. Semoga itu membawa berkat. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk klik tombol genta notifikasi, untuk klik like, untuk share. Dan untuk saudara-saudara yang merasa pelajaran-pelajaran yang ada dalam video-video ini memberkati saudara dan menolong saudara untuk mengerti iman saudara lebih lanjut, saya undang saudara untuk berpartisipasi dengan mendukung kami. Dan saudara boleh mengirimkan persembahan saudara melalui rekening bank yang ada tertulis di website ini. Tuhan berkati. Sedang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.